itu 20 negara udah berkunjung ke Imbu Putih untuk penanaman. Tapi bukan di sini, di dalam Sungai Jernih. Terus kita punya rumah kupu-kupu. Rumah kupu-kupu. Oke, nanti kita bahas. Oke. Sungai Jernih, rumah kupu-kupu. Madu Kelulut. Ada Madu Kelulut. Ada berapa jalur Nepenthes yang kita lagi rintis sekarang. Jadi untuk Nepenthes tuh Nepenthes kayak kantong semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di cerita kita Yayasan Gambut. Dan kali ini kita berada di hutan Petapahan Imbu Putih. Secara spesifik kita berada di lokasi ekowisata hutan adat Imbu Putih. Saat ini kita sudah bersama Bang Reza. Bang Eja. Ketua Pok Darwis dari Ekowisata Hutan Adat Imbu Putih. Tapi kali ini kita berdua ya Mas ya? Iya. Biasanya Mas sendiri ya kan? Sorry, ini kali ini saya berdua. Saya perkenalkan, ini partner saya, Aril. Aril Noah. Aril apa Boril? Ya itulah Aril ya. Oke, dan kita akan membicarakan mengenai ekowisata ini dan hubungannya dengan hutan adat nih gitu ya. Oke, disclaimer dulu sebelum kita lanjut ke cerita kita akan menyampaikan bahwasanya di cerita kita jika ada informasi yang bisa diambil silahkan diambil, jika ada yang nantinya tidak sesuai mohon diberi masukan. Dan di cerita kita tidak ada maksud untuk menyudutkan salah seorang ataupun instansi. Oke. Teman-teman belum tahu nih siapa. Oh iya, Bang Eja ini siapa? Bang Eja ini siapa nih? Kenapa bisa akhirnya mengelola ekowisata hutan adat Imbu Putih ini? Oke. Silakan Bang Eja, perkenalkan diri dulu. Minum kopi dulu Bang ya. Oh boleh. Kopi. Iya, ini kopi dari Suvarna Bumi. Ya. Boleh dibaca Bang. Di belakang ini ada maklumat tuh Bang. Oke, maklumat setiap pembelian minuman ini kami telah menyisihkan Rp200 untuk menanam pohon di kawasan hutan yang membutuhkan perbaikan. Dukung terus perkembangan kami dalam gerakan menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. #3 Planet. 3 for Planet. 3 for Planet. Dari kopi kita pulihkan bumi. Dari kopi kita pulihkan bumi. Dari Suvarna. Jadi dari Rp200 ini Bang, nanti kita belikan bibit. Mana yang mau direstorasi, mana yang butuh penanaman, kita tanam Bang. Kalau dari bibit itu pisah atau khusus atau semua kalangan bibit itu kita yang masuk. penting pohon Bang. Apapun pohonnya kita tanam. Kecuali sawit ya? Kecuali padi. Kecuali sawit. Karena sawit sampai hari ini belum masuk kategori tanah hutan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Afrizal. Bisa kawan panggil saya Eja. Karena bentar Bang. Kan betul kan? Mas tadi itu di awal bilang namanya Reza. Mengadang ada Mas nih. Oke, terusan. Kalau dipanggil Said, ayah saya juga Said. Adik saya juga Said. Jadi karena Said itu keturunan dari kerajaan juga. Iya, karena setahu saya Said itu panggilan keturunan raja gitu ya. Ya, untuk kalangan bangsawan ya. Raja kerajaan Petapahan. Iya. Oh, masih bangsawan juga. Ini kalau di sayat nih darahnya biru nggak nih? Merah Bang. Enggak biru. Bisa aja lu. Oke, Bang Eja. Karena kalau melanjutkan itu Said itu kayak hampir, kalau kita di Petapahan itu Said, kalau di Aceh itu kayak Tengkucut. Itu persamaannya. Bisa diceritakan sampai akhirnya mengelola
hutan adat Imbo Putih ini Bang? Gimana ceritanya tuh Bang? Sebelumnya, apa itu Pok Darwis? Ya. Apa itu Pok Darwis? Pok Darwis singkatan dari Kelompok Sadar Wisata. Oh, singkatan. Singkatan dari Kelompok Sadar Wisata. Jadi fungsi untuk Kelompok Sadar Wisata agar kita mengenal sadar akan wisata itu bukan hanya sekitar untuk hiburan aja, tapi kita juga menjaga. Bukan hanya kayak kolam renang atau itu taman rekreasi, tapi alam pun bisa kita jadikan wisata asal kita mau menjaga dan mengelolanya dengan baik. Seperti ya kayak tadi kan dari Yayasan Gambut sendiri kan restorasi hutan itu kan salah satu menjaga alam kan, menanam kembali pohon-pohon. Kelompok Sadar Wisata. Ya. Ini dibentuknya di mana? Di level desa kah atau di level apa? Kita alhamdulillah kebetulan dari ada 2 SK sekarang. Itu SK-nya dari desa juga kita ada, dan dari KPH Suligi Batu Gajah juga ada. Dan sekarang ini kita lagi mengurus SK di Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar. Karena untuk lebih kuat lagi kan, karena untuk wisata itu sendiri kan kita harus ada SOP-nya, harus ada ADRT dan paket segala macamnya. Karena untuk sekarang ini masih di tahap pembelajaran juga untuk cara mengelola hutan, belajar mengetahui apa itu paket segala macam karena sejatinya kami sendiri dan kawan-kawan itu tidak ada yang berkecimpung di dunia pariwisata. Siap Bang Ejak, Bang Ejak. Ini kan ada Pok Darwis ya. Ada. Abang sebagai ketuanya gitu ya, Ketua Pok Darwis. Tadi sempat saya mendengar juga ada LPHA. Nah, posisinya Pok Darwis ini di mana posisinya nih? Ataukah selevel kah atau di bawah LPHA Imbo Putih? Sebelum itu kita di bawah naungan LPAH. Oh, iya. Asalkan kalian tahu LPAH itu lembaga pengelola hutan adat. Betul. Jadi kita di bawah seperti kayak juga kita sekarang udah ada 2 KUPS nih. KUPS Pok Darwis 1 sama pembibitan yang sekarang yang menanam sekarang. Jadi pembibitan bibit pohon. Jadi kawan-kawan ketika kita juga menyediakan bibit. Dan ada 1 bibit kita yang udah disertifikasi oleh Balai Palembang. Bibit apa itu? Bibit kulim. Bibit kulim, Mas. Jadi gini Bang, jadi aku pertanyaan aku dari tadi nggak kejawab. Apa itu, Mas? Bagaimana ceritanya akhirnya mengelola hutan adat Imbo Putih ini ya? Itu ceritanya panjang sih Mas. Yang pendek aja. Yang pendek aja. Pertama dibukanya ini sama LPA di tahun 2020 kalau nggak salah saya. Itu kami masih sering main ke sini Mas. Sering main, cuman tidak ada berkeinginan untuk ikut di pariwisata ini, mengelola wisata, cuman hanya untuk hiburan, main, tapi adalah bantu-bantu ketika karena kita kenal dekat sama pengelolanya, kita bantu pengunjung. Akhirnya ketika udah masuk kuliah, sibuk nih masing-masing nih, tapi kan waktu itu Covid. Jadi ada 2 orang teman saya tuh, Farhan sama Dayat, mereka stay di sini karena kuliah online, dan saya kebetulan dapat kuliah di luar negeri, yaitu di Sudan. Makanya saya pergi, saya berangkat ke Timur Sudan, Tengah itu ya? Timur Tengah Afrika. Oh Afrika, Sudan ya? Iya. Afrika. Jadi saya berangkat ke Sudan, kawan-kawan lah yang mulai membentuk ini, tapi belum masih di bawah LPA, belum ada Pok Darwis. Pok Darwisnya ya, belum dibentuk ya? Belum. Tapi udah ada kemarin tuh dari WRI, kebetulan ada WRI. Itu udah pengen ngebentuk kami buat NGO itu pengen kami untuk membuat Pok Darwis. Cuman dari kami sendiri itu nggak ada yang berani. Bingung mau ngapain sih untuk mengelola wisata itu. Akhirnya hilanglah di bawah naungan LPA. Setelah saya kuliah, peranglah di tempat kuliah saya. Terjadi konflik ya. Konflik di negara Sudan tadi ya? Negara Sudan tadi. Pulanglah ke Indonesia. Setelah berapa hari di rumah, suntuk. Gak bisa jauh dari Imbo atau dari hutan. Kesinilah saya main. Main, ketemulah abang-abang kawan-kawan dari NGO mengenalkan apa itu wisata. Barulah suruh bentuk kejar tayang Pok Darwis, buat terus. Akhirnya kami bentuklah dalam beberapa minggu, runding, terbentuklah 10 orang anggota Pok Darwis.
Ajukan ke desa, alhamdulillah desa support, ditandatangani oleh Pak Kades, jadilah SK pertama kelompok sahadat Pok Darwis itu sendiri. Oke, gini Bang. Boleh minum. Sebelum terbentuk ekowisata ini, Pok Darwis tadi ya, sebelum terbentuknya Pok Darwis, apakah sebelumnya itu sudah ada pengunjung Bang? Istilahnya orang datang gitu Bang? Kalau untuk pengunjung, dari sebelum itu udah ada pengunjung Bang. Sebelum terbentuknya lahan semua ini, dari tempat samping PDAM itu sampai sekarang, sampai tempat kita ini itu belum ada. Tapi pengunjung udah ramai? Pengunjung udah ada, ada juga kalau nggak salah saya itu 20 negara udah berkunjung ke Imbu Putih untuk penanaman. Tapi bukan di sini, di dalam. Ya, yang hutan adatnya. Ya, dekat pohon besar. Mereka melakukan penanaman. Oke. Di sini berarti ini berapa luas nih Mas? Ini luas hutan kita tuh 251 hektar. Oke, saya kan baru sampai sini nih, ya kan? Saya juga melihat hutannya mana ya? Kok baru cuma ini aja gitu? Supaya di sana masih panjang ya gitu ya? Oh iya, dan abang perlu tahu, kita area kita ini tidak semuanya kita perluas atau kita bersihkan. Kita cuma ngambil sekitar 6 hektar. Jadi yang bagian untuk yang pemanfaatan dilihat jasa sekarang lingkungan. ini ya, sekarang ini untuk ini ya pemanfaatan area gitu ya. wisata, Untuk camping pemanfaatan ground, hutan apa ya, jasa lingkungan jasa itu lingkungan, edukasi segala macam. Tidak dari 251 hektar tuh dari kesepakatan semua kita dikasih hanya 6 hektar untuk mengelola. 6 hektar pengelolaannya. ya. Selebihnya tuh kita edukasi, restorasi, rehabilitasi semuanya kita Dan riset mungkin ya. untuk riset. Dan hutan alami loh, hutan alam lah ya gitu ya. Hutan ini pun masih asli dan udah banyak meluluskan sarjana-sarjana dari kampus-kampus univ-univ yang lainnya. Karena orang di sini penelitiannya, Ya, penelitian gitu. penelitian dari S1, S2 sampai S3. Banyak ini lalat nih ya. Duduk Mas. Jadi itulah udah banyak, dari S1 ada. Sampai kemarin ada profesor juga berkunjung ke sini kemarin dari Universitas Riau juga ke sini. Jadi itulah ya Bang ya, yang melatar belakangi akhirnya Pok Darwis itu harus segera dibentuk waktu itu ya. Karena sudah ada pengunjung, terus juga udah banyak orang melakukan riset atau apa. Jadi gini Bang, secara pengelolaannya kan tentunya kan Pok Darwis ini juga memberikan dampak ya. Seberapa dampaknya untuk ya terutama pengelola dan masyarakat sekitar setelah adanya ekowisata hutan adat Imbu Putih ini? Ya, kalau untuk berdampaknya kepada masyarakat itu mungkin masih kurang karena masih dalam tahap proses ya Bang. Tahap proses untuk kami itu berusaha untuk profesional. Tapi alhamdulillahnya tidak banyak, lumayan bisa dibilang lebih kurang lah, itu bisa membantu UMKM ibu-ibu seperti kita misalnya ada acara kayak sekarang ini, kita makannya kita oper sama ibu-ibu UMKM. Jadi mereka yang masak, mereka yang buat, kita tinggal beli, kita kasih ini makan. Memang diberdayakan lah ibu-ibu ya, bukan kita beli dari luar yang sudah ada, bukan gitu ya. Bukan, jadi kita kasih ini, ada orang camping sekian butuh makan sekian. Berapa harganya kita tahu. Jadi Mas, jadi juga berdampak kepada masyarakat ini ibu tempatan gitu ya. Bukan hanya kita aja yang Darwis ini ya gitu ya. Pok Darwis saja ya, pengurus Pok Darwis. Tapi mungkin ke depannya lebih kayak kami berusaha lagi sebagai pengelola atau sebagai Pok Darwis atau LPA atau instansi organisasi yang ada sini, berusaha untuk bagaimana UMKM Petapan atau kampung kami itu lebih maju. Bagaimana ibu-ibu atau orang warga masyarakat kami itu lebih tertarik terhadap wisata ini, karena dampak positifnya lebih besar kayaknya kalau dalam berwisata ini. Ya, karena udah ada efeknya ya, selain pengurus sendiri, ternyata masyarakat di luar ya, misalnya belanja tadi selain makanan mungkin kan juga kedai-kedai kecil itu akhirnya mendapatkan income dari dengan hadirnya Pok Darwis ini gitu ya. Dari tamu yang hadir ke sini berwisata ya. Tapi kalau untuk wisata, kalau kita buat kedai di lokasi,
Kemungkinan untuk saat ini belum. Karena apa? Karena pengunjung kita tuh masih minat khusus. Tapi ada wacana kayak gitu, wacana ingin buat Ada. warung atau apa gitu, Ada. kafe gitu ada. Kafe kita udah ada kafe jamu, Bang. Udah jalan sekarang. Kalau untuk jalan belum. Kafe jamu. Kafe jamu, tapi kita kalau misalnya minta siap kafe jamu, mau jamu ini kita siap. Kita ada juga. Karena Keren, ada, Bos. Jamu. karena kita ada juga mahasiswa yang penelitian itu kadang bukan kita nggak pandai, tapi kita pemberdayakan lagi, kita panggil, suruh mereka ajarin masyarakat Jamu Jamu yang itu- diracik oleh kelompok sendiri Iya. dari bahan-bahan yang Bahannya ada dari di mana? hutan ini. Dari hutan juga. Oke, dari hutan ya. Kayak Pemanfaatan ini ya. Kayak Kami bunga jalan. telang. HHBK ya, hasil hutan bukan kayu. Yes. Akhirnya jamu. 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 Jamu, Jamu kalau Apa yang ada di dalam pikiran Mas ketika berbicara jamu? jamu digendong. Oh, digendong ya. Kalau di Jawa. Wedang jahe. Oke. Oke. Mungkin sekilas mungkin Bang Eja di dalam kawasan hutan Imbo Putih ini mungkin kalau kita berbicara tentang jamu gitu ya, jamu mungkin ya, apalagi bahan-bahan yang Abang sampaikan tadi itu mungkin bisa diceritakan Mas, ada Apa? tumbuhan-tumbuhan apa aja kira-kira yang bisa Bisa yang diracik menjadi jamu ya. gitu. Itu kayak jahe, kunyit, itu kan kayak udang jahe, bunga telang, itu kan bunga telang Bunga itu telang. Oh iya ya. Ya. bunga telang yang dijemur nanti dikeringkan kan jadi air Yang warna-warna warna ungu. Warna ungu. Warna ungu ya. Oh Iya, iya, iya. oh, iya tahu. Atau pasak bumi campur kopi enggak lo? Ada di sini Pak Umi. Ada. Apa yang akan dipikirkan? Pasak bumi. Kuat nih. Oke. Tapi ya kalau pasak bumi itu minta ampun pahitnya. Ya. Sampai ke Pahit, sini, pahit, sampai ke pahit. tenggorokan pahitnya. Jadi gini Bang Reza. Apa Eja, Bang Eja. Oh Bang Eja, oh ya sorry. Jadi Bang Eja, Dampak apa alasan orang harus datang ke sini nih Bang? Alasan- Misalnya ini Bang Aril nih, orang Pekanbaru. Kenapa harus datang ke Imbo Putih? Apa yang menjual lah akhirnya ini menjadi produk wisatanya dari pertama, Podarus ini? sungai kita yang jernih. Nah, itu dia. Sungai jernih, terus kita punya rumah kupu-kupu. Ah, oke. Rumah? Rumah kupu-kupu. Oke, nanti kita bahas. Oke. Ya. Sungai jernih, rumah kupu-kupu. Madu kelulut, Madu kelulut, ada madu kelulut. ada berapa jalur Nepenthes yang kita lagi rintis sekarang. Jadi untuk Nepenthes tuh, Nepenthes kayak kantong semar. oh kantong semar. Oke. Jadi untuk edukasi anak-anak, jadi untuk kayak sekarang tuh banyak anak-anak yang butuh edukasi tentang alam. Ya. Jadi kita buatkan jalur-jalur pendek untuk anak-anak tuh kita edukasi kayak macam kantong semar, apa itu kantong semar. Jadi setiap kita jalan tuh pasti ada pohon-pohon yang endemik khas alam itu sendiri. Terus apa lagi? kayu paling besar ada mungkin yang besar sekarang lah, mungkin yang kita temukan itu masih paling besar kayu batu itu tadi. Ini kok jadi kayak ngetes Enggak, Bang Eja ini nih? kita biar Atau- tahu. Hah? Oh gitu. Ya, biar tahu poin-poin apa orang gitu yang ya. nonton nih apa sih yang membuat menarik agar berkunjung ke sini. Tadi ada sungai, ada Ada rumah rumah kupu-kupu. kupu-kupu. Rumah kupu-kupu susah loh kalau di kota lihat kupu-kupu. Terus pohon yang besar, terus ada jalur kantong semar ada ya. Nah, kantong semar mungkin hanya beberapa Yang tahu ya, sekarang. maksudnya generasi Iya, betul. yang kayak kaulah yang ke atas yang udah tua-tua itu kan, nah, mungkin tahu kan udah tua kan. Nah, itu nggak tahu. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Ini yang di belakang kita nih. Oh, bisa camping. Iya, Oh, ya, camping bisa ground. camping. Oke. Jadi ini Pokdarus yang menyediakan. Ya. Ya, kalau sewanya berapa nih? Biar Kalau teman-teman untuk tahu di rumah ya kan? Kalau untuk tendanya kita Tenda? 50 satu tenda, Tenda satu hari. satu hari. Kalau Kalau untuk tiket masuknya kita harian kita 10.000, untuk camping itu 15.000. camping Oke, kalau camping berarti kan nginap Ya. 15.000. Kalau datang harian itu mandi, trekking ke jalur-jalur tadi itu 10.000. Itu enggak itu Oh, cuma oh, itu beda. beda itu beda paket aja. Oke, maksudnya datang mandi-mandi gitu Mandi-mandi, ya. oke, 10.000. Kayak- Menikmati di sini lah gitu ya. kayak itu tadi kan misalnya bawa keluarga pengen rekreasi ketenangan, kita ada tempat Ya. ada berapa pulau di sini Mas. Jadi kalau mandi Pulau? itu ya Pulau? pulau. Kayak itu kan kalau ada kayak Oh, dangkal kayak itu pulau pasir. pasir Oh, itu gitu kita pulau-pulau dulu kecil. pulau kecil. Oh, pulau-pulau kecil. Kalau bahasa di kita sih anak-anak kalau bahasa sungai. ini pulau. Jadi pulau ya. Mm-mm. mau kalau kan karena di hutan kita ini adat yang kita jual, jadi kan Ya. ditambah kita Ya, ketika ditambah masyarakat warga pengunjung datang, kita nggak boleh perempuan bercampur baur.
Ya. Jadi laki-laki kita pisah. Nah, itu perlu dijelaskan ini mungkin untuk penonton ketika datang ke sini berwisata di sini karena ini wilayah adat seperti apa tuh? Ada beberapa Tolong. norma Iya. adat yang harus Iya. dipatuhi gitu ya. Tolong jelaskan Bang Reza. Nah, karena ini Pak Darwis nih harus kutagih terus nih. Pantang larang di sini apa Mas? Iya. Kalau pertama kita masuk sini lah ya, Ya. kita dari pertama pengunjung datang, registrasi pertama. Ya. Ya kita tanya mau ngapain dulu, mau mandi kah atau mau camping kah? Oke, terus siapa aja yang mandi? Mau anak-anak kah, ibu-ibu kah, atau satu keluarga mau mandi? Kalau emang satu keluarga mau mandi, mau berarti berbaur dong. Iya, ada ibu, ada ayah, ada Kita tawarkan di atas saja Bu, di tempat ada pulau yang agak jauh dikit biar. Oh. Nah, jadi kita ke atas kan. Ada spot-spotnya Ada gitu ya. spot-spotnya. Yang ini yang untuk umum. Kalau untuk anak-anak aja ya kita biarkan. Ya, oke. Terus kalau untuk mandi, kalau untuk cuci kaki aja mungkin oke lah dari lutut ke mata kaki. Tapi kalau udah dari apa ini udah basah semua, berarti udah mandi dong. Ya. Karena udah basah kan. Heeh. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu aja mandi kita taruh ke atas sama anak-anaknya untuk jaga, bapak-bapaknya di bawah. Jadi kita ada sekat-sekatnya karena emang dari dulu kalau takutnya Ya. mungkin pandangan orang kan beda-beda apalagi ketika seorang perempuan mandi kan pecahkan auratnya pasti nampak kan. Nah, jadi itulah kita sebagai laki-laki kan mata kita kan liar. Nah, Itu itulah mata dia. Kalau nengok laki-laki itu ke sana. Jangan ke sini. Kaku Mas. Ya pokoknya itulah kan, jadi makanya itulah kita wanti-wanti emang dari itu tuh, dari adat tuh emang udah dikasih lah ilmu-ilmu yang Jadi kalau Tentang- ada nih tentang tiba-tiba norma nih ya. aku bukan aku sih Mas Midi lah Nah, pacar gitu kan, pacar nih. Masuk dia. Ini siapa Mas? Pacarku gitu kan. Itu pasti dipisah gitu ya mandinya kita gitu. pisah. ya. Ini buat rusuh Kalau di dia rumah. masuk lagi ya, contohnya lagi, ini istriku katanya. ya kalau istri ya enggak Boleh. enggak boleh. Tetap Boleh. nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Tetap jaga jarak aja. Tetap jaga. Tetap jaga. Mama gini jarak. Mas, dia bawa dia sama istrinya bawa anaknya. Bu anaknya sekeluarga nih. Boleh nih Keluarga. satu lingkaran. Ya, Satu keluarga- tempat, tapi keluarga. dia Satu- terpisah dengan yang pisah. umum. Ini umum ya, Iya. ada spotnya ya. Ya. Jangan nggak kita satukan karena makanya kita ada beberapa pulau dari yang di 1, 2, 3 ada 4 sekarang. 4 pulau. Nah, aku masih penasaran nih Mas tentang pulau nih. Pulau ini seperti siapa nih? Tolong jelaskan nih, bisa nggak? Apakah memang pulau versi yang ada di pikiran aku gitu kan? Nggak, dia Atau gimana? Yang kayak yang tadi. Abang Aku tuh kan udah jalan-jalan sama nih. dia Mas. sabar. Iya. Abang tadi ke bawah kan, kayak ada gundukan pasir yang itu, Ah. yang pasir yang hutan itu kita sebut ada. pulau. Jadi oh iya jadi itu kan terbentuk biasanya karena ada goresan berbelok air. gitu kan, Ya, goresan yang air. berbelok itu. Jadi kan Jadi ada dangkalan air Oke. pasir itu kan, pasir atau batu-batuan itu kita itu sebut di pulau. pulau gitu ya. Biasanya kan sungai itu berbelok Iya. gitu kan. Nah, ini jadi pasir sama Iya, rumput nih, pasir numpuk. sama kerikilnya. Nah, Itulah pulau. Itulah pulau kita Oke, sebut. gitu rupanya. Kayak udah paham? Oke. Jadi, Itu aja, Nek, Bang. kadang kita jadi kadang kita itu bisa kita kasih nama, pas itu nanti kita kasih nama pun kita bukan kasih nama, tetap bahasa kampung kita. Iya, biar Biar unik ada ya. unik, ada dapat Unik, ikon. ikon sini ya. Masalah adat nih kan tadi kan aturan tadi ketika mandi harus dipisah, ketika apa kan takutnya ini pengunjung yang datang ini tidak tahu, terus asal mandi asal satu tenda tuh laki-laki perempuan bergabung kan nanti takutnya terkena hukum adat atau sanksi adat itu. Nah, itu sanksi adatnya seperti apa tuh? Kalau untuk adat sih, kalau sampai sekarang tuh nama sanksi adat di mana-mana tidak tertulis ya Bang ya. Tiga. Ya. Tidak tertulis ya. Karena kami sebagai anak muda atau Gen Z lah. Kadang ada yang tahu, ada yang paham, makanya itu kami proses belajar sama Iya. LPH juga sebagian Sama yang nenek mama ya tentunya ya. Ya, sebagai saya sendiri pun nggak selaku warga Petapan pun mungkin masih banyak masih banyak yang belum tahu apa sanksi adat baik dalam di Imbo sendiri maupun di apa, karena saya masih belajar juga masih Oke. baca. Mungkin hal begitu, mungkin Mas kita kan nanti juga undang entah tokoh adatnya Iya. atau ketua Atau- LPHA-nya sendiri, atau mungkin nenek kita mama juga kan ininya di kan. waktu berbeda tapi kita yang undang mereka ya, gitu ya. tapi yang kalau bahas yang abang tadi yang sekiranya saya tahu mungkin itu kayak kita masuk misalnya ketika ada kita ini area camping nih, Iya. ada pohon ditebangnya Ya. tanpa bilang sama Iya. pengelola, Tanpa izin atau tanpa kenapa izin ya? itu nebang, itu kita kasihin denda adat
satu sak semen atau sampai 10 sak semen itu dendanya. Tergantung Besar ukurannya. Bukan Oke. uang, bukan duit. Karena uang tuh sensitif, Mas. Oh, jadi makanya dibelikan dalam bentuk barang Dalam gitu ya. bentuk barang. Biar dari mereka beli barang, kita kelolakan untuk kemaslahatan umat juga, bukan untuk pribadi. Kalau uang ini kan sekarang aja masuk kantong pribadi. ke kantong kan. Nah, gitu ya. Oke, mungkin saya melengkapi aja ya. Misalnya ketika mencegah tadi ya, ketika ada pengunjung datang atau tamu datang ketika mau mandi itu sudah diantisipasi. Antisipasi. Oh iya, Ya. yang cewek di sana, Yang yang cowok di sana. Udah diatur semua. Ketika- Udah karena kita kan atur. baru masuk langsung ditanya ini mau mandi siapa mau ini mau keluarga ngapain. atau gimana tadi. Berarti ya mengantisipasinya dari itu ya. Nanti Iya mau sih. mau menginap, Menginap, camping berarti camping, kan dipisahkan. bisa. Ya itu. Jadi masalah sanksi adatnya mungkin Bang Ejati masih muda, belum seperti atuk-atuk jadi belum berumur kita. Masih masih banyak belajar lah. masih banyak Mungkin belajar. terakhir mungkin Mas, kita minta kepada Bang Eja mungkin harapan dan apa mungkin langkah-langkah ke depannya agar pariwisata ini atau ekowisata ini bisa Berkembang, ditingkatkan lagi gitu Ya. lah Mas, Bang. Apa kira-kira? Ya paling kalau untuk ditingkatkan lagi itu kembali lagi ke diri pengelola berarti. Ya, betul. Karena saya sendiri masih dalam tahap belajar, masih banyak kekurangan untuk mengelola wisata sendiri karena dasarnya emang tidak ada dari wisata. Jadi ketika cemplung di wisata kaget dong. Apa sih yang mau dibuat, apa langkah-langkahnya gitu. Ketika banyak ide masuk kita bingung. Ini mana yang dibuat semuanya baik. Itulah prosesnya, kayak pelatihan, kayak ketemu kawan NGO atau kawan-kawan kayak yayasan Gambut yang sering kita diskusi kan, itu ada ide tapi seiringnya berjalan ya kami terus memperbaiki diri supaya profesional lagi dalam menjalankan tugas masing-masing. Kalau boleh tahu Bang Eja latar belakang pendidikannya apa? S1 S1? Jurusan apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Oh gitu ya, pasti belum sinkron belum masih ya. Makanya dari agama turun ke hutan kan kaget. Maksudnya ya latar belakang pendidikan agama, Iya. pindah ke bidang wisata gitu kan Wisata. ya bisa, tapi kita Bisa. butuh banyak ilmu, pelatihan. apa sharing mungkin gitu ya, nanti masukan dari mungkin teman-teman. bisa kedepannya jadi kalau ada korelasinya itu wisata religi mungkin bisa dikembangkan jadi. Wisata religi itu Iya, bisa, karena dia kemungkinan basicnya pendidikan agama kan. Cuman kan kalau untuk wisata religi ini kita takutnya jatuh ke syirik nanti bang. Karena penting juga. Kan enggak Ya, gitu. karena- ya. Wisata religinya nanti datang ke sini, yuk teman-teman yang muslim, yuk kita sholat berjamaah gitu kalau kan. untuk itu, nanti kalau- pengajian ya kan. Cuma, itu ya, religi. betul. Itu bukan syirik. Jangan langsung cuman nggak usah dibahasakan wisata religi, nanti jadi mempanjang apa dia ya kan? Kebanyakan itu kan kita bukan, karena nanti kan takutnya ini ada makam kerabat kayak ini sembah itu bukan maksudnya ke situ. Tadi bukan itu wisata religinya tuh ke sini yuk diundang sampean ceramah gitu ya kan. kan itulah Ya, kita itu bertiga kan, jadinya pandangan religinya. kita kan isi otak kita, kepala kita sama. Bukan maksudnya ziarah ke sini gitu terus jangan ngajak nyembah pohonnya ya itu syirik. Oke Mas, itu Mas, masih Mas. Oke, Mas. Masalahnya itu kan pohon besar kan nampak kan, wah bagus nih gitu kan. Itu kan masalah pendidikannya agama Oke, kan. thank you Bang Eja. Oke, siapa? Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kita dari awal hingga akhir. Semoga apa-apa yang kita dengar mungkin ya, baik itu bisa jadikan pembelajaran mungkin ke depannya bagi teman-teman atau masukan-masukan mungkin bagi teman-teman untuk kita juga boleh disampaikan melalui kolom komentar gitu ya Mas ya. Ya. Kalau ada yang ingin berkunjung ke Hutan Adat Embu Putui, kita- mungkin bisa lihat dari Di Instagram Instagramnya sama TikToknya. Apa akunnya? Pok Darus Imbo Putui. Pok Darwis Embu Putui. Pok Darwis Imbo Putui. Mau booking atau mau apa nanti langsung ke Bang Eza. Dan selanjutnya di cerita kita Yayasan Gambut, seandainya pengen ini menghadirkan siapa, pengen ngomongin apa, silahkan komen di kolom komentar. Cukup sekian dari kita cerita Yayasan Gambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Oke.